tidak segampang apa yang kita lakukan atau yang diharap. Hai pemirsa, tetap bersama saya Freddy Su Nian Chang dan Dr. Rumia El Tobing dalam S High Talk. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, dan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara penanganan yang baik terhadap obesitas. Ya, Dr. Rumia El Tobing, ini jika seseorang terkena obesitas, sekaligus juga osteoartritis dok nih, bagaimana sih dok cara penanganan yang baik dok? Ya, untuk penanganan osteoartritis dalam hal obesitas. Ya. Osteoartritis dan obesitas tentu berbeda dengan apa yang dialami oleh osteoartritis saja tanpa obesitas. Yang pertama, kita harus menurunkan berat badannya dulu. Penanganan penurunan berat badan itu tidak segampang apa yang kita lakukan atau yang diharapkan. Barangkali mereka harus memilih olahraga mana yang bisa untuk tidak memperberat osteoartritisnya sendiri. Nah, misalnya mereka tidak diperbolehkan lagi untuk berolahraga yang berat dengan fitness yang segala macam. Namun dia harus memilih olahraga yang sesuai dengan kegemukan atau apa yang bisa dialami atau kalau kita sebut osteoartritis itu harus diawasi betul-betul untuk tidak dapat mengalami hal yang lebih berat. Apa itu olahraganya? Berenang atau berendam di dalam air, jogging yang sederhana, dan makanan-makanan yang harus dia perhatikan untuk tidak memperberat obesitasnya. Dengan demikian, penurunan berat badan ini akan membantu untuk penanganan osteoartritis. Baik, itu adalah dengan cara diet dokter ya, berarti diet yang sehat. Dan olahraga yang seharusnya dilakukan oleh OA yang sudah obesitas. Dokter, tadi selain dengan diet yang sehat, lalu juga ada olahraga-olahraga yang tepat. Ini sebenarnya ada nggak dok, metode yang lain yang dapat digunakan tetapi aman, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang dok? Ya, pertanyaannya memang berkaitan dengan apa yang tadi sudah kita jelaskan. Karena penurunan berat badan untuk penanganan osteoartritis ini tidak pernah dalam jangka pendek. Hampir semuanya usaha yang kita upayakan dalam jangka panjang dan dalam pantauan oleh pemantau, apakah dia sendiri sebagai obes yang dibantu oleh ahli gizi, yang dibantu oleh pembimbing olahraga, terutama dokter yang menangani osteoartritisnya ini. Jadi kalau kita mengatakan apakah jangka panjang itu ada, ya semuanya itu harus jangka panjang, tidak mungkin dalam waktu yang cepat. Namun barangkali ada nanti informasi yang bisa kita dengar bagaimana penanganan jangka panjang dan memberikan solusi yang sangat memuaskan dengan mereka-mereka yang menangani, yang mengalami, dan osteoartritisnya akan tetap terpelihara atau terobati dengan penurunan obesitas ini. Nah, kalau kita masih berbicara mengenai obesitas dok ya, ini yang rawan terkena obesitas, sekaligus juga yang rawan terkena osteoartritis ini siapa dok? Yang rawan kena osteoartritis secara umum adalah mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Pertama, lanjut usia di samping obesitas, sudah lanjut usia, obesitas lagi akan memperparah osteoartritis ini. Namun ada juga yang kena tanpa lansia yang tadi. Itu mereka mungkin yang terkena oleh karena cedera, oleh karena hal-hal pekerjaan yang lain yang membuat dia menjadi menderita osteoartritis. Dan itu adalah faktor-faktor yang tadi dok. Jadi antara usia juga pengaruh dan juga faktor kegemukan juga pengaruh dokter ya.
Pemirsa, dengan berolahraga rutin dan ringan, serta juga mengatasi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh, bisa menjadi salah satu penanganan akibat dari obesitas. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan kedatangan tamu lain, yaitu Ibu Lili Yaputra, selaku Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Dan kita tetap ngobrol-ngobrol tentang obesitas, jadi pastikan Anda tetap bersama kami, bersama SHI Talk. Untuk osteoartritis, kami dari Scientist Home Indonesia memiliki produk yang namanya gelatin hidrolisat atau bone gelatin hidrolisat. Ya, sedangkan kalau yang untuk menurunkan berat badan, kita ada yang produk yang Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Fredisu Su Niansang dan juga Dr. Rumi Eltobing. Dan tentunya akan hadir bersama kita semua Ibu Lili Yaputra selaku Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Ibu Lili, apa kabar Ibu Lili? Terima kasih. Baik, selamat siang Dr. Rumi, selamat siang. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pemirsa, sekarang Ibu Lili telah hadir dan juga akan menjelaskan mengenai seluruh produk dari Scientist Home Indonesia yang tentunya bisa mencegah serta mengobati bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk obesitas dan juga osteoartritis. Ya, Bu Lili, ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang lebih jauh Bu, bagaimana obesitas dan juga osteoartritis Bu. Ya. Dari Scientist Home Indonesia, apa produk yang bisa membantu memberikan solusi bagi mereka yang terkena obesitas sekaligus juga osteoartritis Bu? Ya, untuk osteoartritis, kami dari Scientist Home Indonesia memiliki produk yang namanya gelatin hidrolisat atau bone gelatin hidrolisat. Ya, sedangkan kalau yang untuk menurunkan berat badan, kita ada yang produk yang namanya Slimming Study. Jadi ada dua produk yang bisa dikonsumsi secara bersamaan seperti itu. Ya, ini produknya Bu Lili ya? Iya, betul. Bu. Jadi ini adalah gelatin hidrolisat. Nah, ya. Jadi fungsinya dan juga cara kerjanya seperti apa Bu? Ya, jadi baik gelatin hidrolisat ataupun bone gelatin hidrolisat, dia adalah untuk melindungi tulang. Jadi dia untuk meningkatkan fleksibilitas sendi, untuk mengurangi rasa nyeri. Hanya komposisinya saja yang berbeda antara gelatin hidrolisat yang putih ini atau yang bone gelatin hidrolisat yang warna biru. Ya, jadi ini adalah fungsinya untuk melindungi tulang, juga meningkatkan fleksibilitas. Jadi karena dia memperbaiki sel-sel tulang rawan sendi yang mengalami kerusakan, otomatis nanti kelenturan sendi, gerakan sendi akan menjadi lebih baik. Baik, ini adalah untuk yang gelatin hidrolisat. Lalu untuk yang berikutnya adalah bone gelatin hidrolisat Bu. Iya, betul. Yang bone gelatin hidrolisat itu kita gunakan biasanya kalau keluhan nyerinya itu ringan saja atau untuk pencegahan. Sedangkan kalau yang gelatin hidrolisat yang kemasannya warna putih itu adalah untuk keluhan nyerinya itu lebih berat seperti itu. Kalau untuk gelatin hidrolisat Bu ya, seperti ini Sui Cemingxiao, ini cara pembuatannya Bu, seperti komposisinya mungkin? Ya, komposisinya terdiri dari, kalau gelatin hidrolisat itu komposisinya terdiri dari gelatin hidrolisat dan asam lemak setiletit. Sedangkan yang bone gelatin hidrolisat itu terdiri dari gelatin hidrolisat, kemudian ada mineral seperti kalsium, magnesium, zinc, kemudian juga ada vitamin-vitaminnya seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B, dan vitamin D3. Ini untuk yang gelatin Bu ya, sedangkan untuk yang bone gelatin hidrolisat ini komposisinya seperti apa Bu Lili? Ya, itu yang tadi saya bilang. Jadi gelatin ada campuran vitamin dan mineral. Baik. Dan saya ingin tahu nih Bu Lili, seperti juga pemirsa ingin tahu nih bagaimana cara mengkonsumsinya, lalu seperti apa atau aturannya Bu? Iya. Jadi ini kan kita sudah packing dalam bentuk saset-saset ya, sehari cukup 1 kali saja konsumsinya. Biasanya kita sarankan pagi, setengah jam sebelum makan, atau kalau misalnya punya gangguan di lambung seperti sakit mah, itu kita sarankan sesudah makan. Itu nanti dalam 1 saset itu kita larutkan dalam 1 gelas air hangat, langsung diminum saja seperti itu. Nah, ketika seseorang itu meminum dengan cara yang tepat Bu ya, sesuai dengan anjuran Bu Lili. Ini cara kerja dari bone gelatin hidrolisat dan juga gelatin hidrolisat seperti apa Ibu Lili? Ya, efek yang